wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 8596913138. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokja itu, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDJK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan dengan judul praktikum uji makanan, yaitu pada uji karbohidrat dan uji lemak. Selamat menyaksikan. Apa itu karbohidrat dan lemak? Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. 1. Uji karbohidrat. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan cukup sederhana, yaitu piring plastik, piring kecil, dan pipet. Sedangkan untuk bahan makanannya di sini sudah tersedia biskuit yang digunakan satu potongan kecil, kemudian telur rebus bagian putihnya, kemudian nasi secukupnya, tepung yang digunakan 1 sendok kecil, gula pasir yang digunakan 1 sendok kecil, selanjutnya tahu putih 1 iris kecil, kentang yang digunakan 1 iris kecil, kemudian apel 1 iris kecil, kemudian pisang yang digunakan 1 iris kecil, margarin yang digunakan seujung sendok, yang terakhir yaitu betadin. Prosedur kerjanya bisa dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, persiapan. Semua bahan makanan sudah ditata rapi di atas piring plastik dan diberi label nama agar tidak tertukar. Yang kedua, pengujian. Saya akan meneteskan 2 hingga 3 tetes betadin langsung ke atas setiap bahan makanan. Kemudian ratakan dengan pipet agar semuanya tercampur. Setelah semuanya tercampur, yang ketiga, pengamatan. Kita tinggal melihat perubahan warnanya. Jika bahan makanan berubah warna menjadi biru tua, ungu pekat, atau hitam, maka bahan tersebut positif mengandung amilum. Nah, sekarang mari kita lihat langsung ke piring sampel setelah ditetesi betadin. Bisa kita perhatikan bersama, di sebelah sini, nasi, tepung terigu, dan biskuit langsung mengalami perubahan warna yang sangat kontras, yaitu menjadi biru tua cenderung ungu pekat. Bahkan kalau kita lihat lebih dekat, bagian kentang ini warnanya berubah menjadi sangat gelap atau hampir hitam. Perubahan warna yang sangat pekat ini menjadi bukti fisik yang jelas bahwa bahan-bahan ini memiliki kandungan amilum yang tinggi. Kemudian catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja. Kesimpulan, berdasarkan hasil uji karbohidrat atau amilum menggunakan indikator betadin, dapat disimpulkan bahwa bahannya mengandung karbohidrat atau amilum, nasi, tepung terigu, dan biskuit. Bahan-bahan ini menunjukkan relasi positif dengan adanya perubahan warna menjadi biru tua kehitaman. Kemudian bahan yang tidak mengandung karbohidrat atau amilum yaitu tahu putih, margarin, gula pasir, telur rebus yang diambil putihnya, apel, pisang, dan kentang. Bahan-bahan ini menunjukkan relasi negatif karena warnanya tetap kecoklatan atau mengikuti warna asli betadin atau tidak berubah menjadi biru hitam. Intinya, perubahan warna menjadi biru tua kehitaman menandakan bahwa bahan makanan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat kompleks. 2. Uji lemak. Tujuan percobaan yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak.
Adapun alat yang saya gunakan adalah piring kecil, kemudian mangkok kecil, lampu senter, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm 12 lembar, lilin 1 buah, sendok 1 buah, kemudian pipet 2 buah. Lalu bahan yang saya gunakan yaitu singkong kering 1 iris, kemudian wortel 1 buah, pepaya 1 potong kecil, selanjutnya biji jagung kering 1 genggam, margarin 1 sendok kecil, kemudian seledri 1 tangkai, kemiri 2 butir, kemudian minyak goreng 5 ml, susu 1-3 sendok teh, kemudian santan 1-3 sendok teh, kemudian air 5 ml, dan yang terakhir kacang tanah yang dikupas kering. Langkah-langkah praktikum uji lemak. Langkah pertama, potong kertas coklat ukuran 10 x 10 cm. Kemudian teteskan air pada kertas pertama dan minyak pada kertas kedua sebagai pembanding. Selanjutnya, tunggu hingga 10 menit dan amati di bawah cahaya. Kertas yang ditetesi minyak akan meninggalkan bekas noda transparan yang nantinya menjadi acuan atau pembanding kita. Siapkan 10 lembar kertas coklat serupa dan beri nomor serta nama bahan yang akan diuji, seperti kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, dan susu. Selanjutnya, haluskanlah kemiri, usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali, dan bersihkan sisa kemiri, biarkan sekitar 5-10 menit. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makanan lain. Kemudian nyalakan lilin dan cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Teteskan margarin di atas kertas coklat, biarkan sekitar 10 menit. Kemudian potonglah wortel dan usap-usap di atas kertas coklat berulang kali. Usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Selanjutnya, usap-usapkan biji jagung kering di atas kertas coklat berulang-ulang atau sebanyak 10 kali. Lakukan hal yang sama untuk singkong kering dan kacang tanah kering. Potong-potong pepaya dan usap-usapkan di atas kertas coklat sebanyak 10 kali. Selanjutnya, teteskan air santan pada kertas coklat. Teteskan pula susu pada kertas coklat yang terakhir. Kemudian, biarkan 10 kertas coklat ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati kertas coklat satu persatu. Gunakanlah lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji. Kertas manakah yang meninggalkan bekas noda minyak? Berdasarkan hasil praktikum uji lemak yang telah saya lakukan menggunakan media kertas coklat dan bantuan senter, berikut adalah hasilnya. Dapat dilihat kertas yang terkena minyak sebagai kontrol positif yang meninggalkan noda transparan jelas, dan kertas yang terkena air sebagai kontrol negatif yang tidak meninggalkan noda transparan setelah kering. Berikut adalah hasil pengamatan untuk 10
bahan makanan yaitu yang pertama yaitu kemiri meninggalkan noda transparan artinya mengandung lemak. Yang kedua, margarin meninggalkan noda transparan yang pekat artinya mengandung lemak. Yang ketiga, wortel tidak meninggalkan noda transparan artinya tidak mengandung lemak. Yang keempat, seledri hanya meninggalkan bekas warna hijau artinya tidak mengandung lemak. Yang kelima, biji jagung kering, kertas tetap bersih tanpa noda artinya tidak mengandung lemak. Yang keenam, singkong tidak meninggalkan noda transparan artinya tidak mengandung lemak. Yang ketujuh, kacang tanah meninggalkan noda transparan artinya mengandung lemak. Yang kedelapan, pepaya hanya membasahi kertas sementara artinya tidak mengandung lemak. Yang kesembilan, santan meninggalkan noda transparan yang jelas artinya mengandung lemak. Dan yang ke-10, susu meninggalkan noda lingkaran transparan artinya mengandung lemak. Kesimpulannya, bahannya terbukti mengandung lemak karena meninggalkan noda transparan seperti minyak adalah kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan susu. Sedangkan wortel, seledri, biji jagung, singkong, dan pepaya tidak mengandung lemak.